untuk tema pada malam hari ini yang berjudul Pacuan Jalur Pikir. Kepada Ustadz Jiu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang kita muliakan, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, jamaah Tobates Santren Dewi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semuanya yang hadir ikhlas, mudah-mudahan diberkahi hidupnya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, disukseskan segala cita-citanya. Yang masih jomblo mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya. Yang sudah menikah kepingin punya momongan, lama dan punya momongan, mudah-mudahan segera dikaruniai putra putri yang soleh-soleh. Allahumma amin. Syukur alhamdulillah malam hari ini semua bisa berkumpul di tempat ini, semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongannya dari dunia sampai yaumil qiyamah. Teman-teman, mudah-mudahan tidak hujan ya ini ya. Karena kalau hujan yang paling sengsara pasti saya. Enak gunung. Ini suasana baru biasa di sini gitu. Dijauhkan dari pengunjungnya, nggak tahu apa dikira ustadznya berbahaya. Malam ini apa tadi temanya? Pacuan Jalur Pikir. Jalur Fikir. Ini sesuai tafsir yang saya tangkap, jadi nanti disesuaikan. Ketika kita mendewakan otak, kita berpikir semuanya itu harus logis, semuanya harus masuk akal, termasuk dalam beragama. Saya bahas agama karena ini malam Jumat. Semua perintah Allah, semua isi Al-Quran itu hampir semuanya itu pasti masuk akal, logis, sesuai dengan otak kita. Itu pertama yang harus kita pahami. Tetapi akal itu di bawah wahyu. Jadi pasti nomor satu itu wahyu, nomor dua baru akal. Wahyu itu pasti sesuai dengan akal. Kalaupun tidak sesuai, bukan wahyunya yang dirubah, tetapi akalnya mungkin baru error. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun saat ini tidak sesuai atau belum sesuai, nanti satu saat ini bisa sesuai. Jadi belum saatnya. Dan yang ketiga, ada dalam agama itu memang sesuatu hal-hal yang tidak bisa dipaksakan untuk ilmiah, untuk logis, untuk sesuai dengan akal. Nanti akan kita bahas tiga ini. Mudah-mudahan selesai. Kalau tidak selesai dipaksa untuk selesai. Allahumma amin. Pertama, agama ini pasti sesuai dengan akal, karena Allah menurunkan agama, menurunkan Al-Quran itu untuk manusia. Pasti sesuai. Contoh, manusia itu secara kodrati kita itu butuh makan, minum. Betul? Betul? Al-Quran ada itu perintah makan, minum. Kulu wasrobu wala tusrifu, gitu. Makanlah kamu, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Kita disuruh makan, disuruh minum. Jadi kalau ada agama yang melarang
untuk makan dan minum, berarti agama itu tidak sesuai dengan manusia. Agama itu tidak untuk manusia, mungkin untuk jin atau untuk malaikat. Karena manusia itu butuh makan, butuh minum. Semua butuh makan ya, butuh makan. Kadang-kadang sampai utang-utang koncone kepengin iso mangan. Kadang-kadang sampai dibila-bilain malam Jumat saat rendele kerinto mangan. Ono sing ngene? Ono, Pak. Wong teko. Oh. Urip, Pak. Urip. Jadi karena memang kita butuh makan dan kita bersyukur. Kadang-kadang itu orang memandang Indonesia ini sebagai saiki zaman modern tapi saya wong saya sengsara itu salah. Kalau saya memandang tak cocokkan dengan sabda Nabi. Kalau Nabi itu bilangnya kelak itu manusia saya suwe semakin lama manusia itu semakin kaya, semakin enak. Dan ini bisa dibuktikan teman-teman. Jajal umuran saya sekarang ini sudah 46 tahun. Sampai mungkin rambutan Jambani itu kan umur uji ya. TK yang kecil-kecil. Dulu kecil saya itu makan nasi putih itu terus lawe ayam itu jarang-jarang. Jadi ono cah cilik mangan sego lawe iwak pitik kuwi nunggu pitike loro. Nah wis pitike loro nembe dibeli. Nah ra pitike loro bocahe sing loro. Nembe iso mangan lak pitik. Ya tau pitike loro. Padahal yo udah duwe pitik iki wong kampung-kampung. Saya kan asli Denmark nggih. Denmark. Dan kita keren Denmark. Itu yo punya ayam banyak tapi tidak iman-iman. Nah dibeli iman. Oh yo ayamnya loro iki dibeli. Nah ngono ibu cah loro sehat yo nggih kok tak sebelah pitik. Makanya bocah-bocah dulu itu tak ciri-ciri dhisik itu nak loro terus periksa ning mantri. Dulu tidak ada dokter mantri. Diperiksa kalau mantri itu pesennya itu satu. Mangane sing akeh. Terus kalau kabeh dipangan gendang sehat. Pesennya mantri dokter waktu mau. Karena apa? Wong dhisik iki doloro karena kurang mangan. Saiki dokter saiki nak periksa wong do seloro niku pesene beda. Kok mangan iki marake darah tinggi, mangan iki kolesterol, mangan iki diabetes dan lain sebagainya. Jadi kuali zaman dhisik itu dokter bilangnya mangan opo wae dipangan. Mergo biyen iki doloro mergo kurang mangan. Saiki mau doloro mergo kokean mangan. Makanya wala tusrifu ini jangan berlebihan. Apalagi tadi secara fitrah itu sudah cocok wahyu itu dengan kondisi manusia. Apa meneh? Agama menyuruh kita untuk menikah. Untuk nikah. Itu sesuai karena kebutuhan manusia itu harus ada sesuatu yang disalurkan. Harus ada sesuatu yang harus keluar. Paham nggak kan? Soalnya yang 20 tahun ke atas. Maka agama menjembatani nikahlah, nikah. Jadi nak ono agama kok melarang pengikutnya untuk tidak nikah. Wah, misalnya Islam melarang ustaz kiai menikah, aku langsung mengundurkan diri deh. Mengundurkan diri dari ustaz. Wah, dari ustaz rapopo sebetulnya nikah. Mau nikah ki nikmat tak nggih? Nikah nikmat kinu. Jadi Islam memberi, memang secara fitrah itu kita
harus nikah. Tapi nggak sing guru nikah dan cepet nikah. Amin. Jenis nikah ya cukup pengen mana? Itu pertama ya. Jadi agama sesuai dengan otak kita, sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan ilmiah. Yang kedua itu agama itu Al-Quran turun, ada yang memang klop sesuai langsung bisa diterima seperti tadi, ada yang kadang-kadang harus terbukti beberapa tahun kemudian, ada yang bisa dipahami setelah berjalan sekian lama. Contoh, dulu tuh ketika saya masih SMA, itu tuh iskal dengan sabda Nabi. Nabi itu pernah mengatakan nanti kelak akhir zaman itu salah satu tanda-tanda kiamat akan datang, yasrabul khamri, mabuk-mabukan terjadi di mana-mana. Nah itu masih bisa tak terima. Waktu itu saja sudah mabuk-mabukan sudah menggejala di mana-mana. Si nomor dua, ini yang tidak apa ya? Tidak habis pikir. Wa yakhsuwaz zina, kata Nabi. Akhir zaman nanti zina dikerjakan terang-terangan. Zina ngerti ya? Zina kuwi ya zina. Zaman jajal bayangke waktu tahun 2000, tahun 1900 berapa? Kok ana dawuh Kanjeng Nabi wayak suwa zina, kaya Anda masuk akal, masuk zina dikerjakan terang-terangan. Terang-terangan itu artinya ben wong iso ndelok. Apa ora kopak yo ono kok sale kelon pinggir dalan delok wong akeh. Apa ya tolol gitu. Waktu itu pada tidak pikir, padahal di kitabnya, di sarah-sarahnya itu memang dijelaskan zina dikerjakan terang-terangan, semua orang bisa melihat. Sampai kemudian ada HP Android tahun berapa? Sing HP itu loh 2014an, 2010 udah mulai. Sabda Nabi ini sudah mulai terbukti. Wayak suwaz zina, perbuatan seperti itu bisa dilihat oleh semua orang dan tanpa kita harus keluar rumah. Ini jalur kamar itu loh, dulu wong zina iso. Ya ora rasa gaya-gaya kowe. Joso alim. Ana sing iso delok ngono kuwi? Nah, ya teko. Loh ini bukti agama itu benar, Kanjeng Nabi itu mesti benar, ramal itu Kanjeng Nabi mesti benar. Akhir zaman orang bisa terang-terangan dengan jelas melihat kejadian-kejadian itu. Jadi bukti itu kemudian tidak saat itu, tetapi harus menunggu beberapa waktu. Tuh. Kemudian ada lagi ayat ini yang harus kita imani, tetapi berjalan waktu, tidak langsung spontan kita merasa ayat itu sebagai ayat ilmiah. Saya iskal lagi yang kedua, ada ayat wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Allah tuh merintah gini, hei para jomblo-jomblo, hei para joko-joko, perawan-perawan, dikombinasi dengan dawuh Nabi. Wong nak durung nikah, belum menikah, belum jejuduan,
itu kaya seperti apapun itu masih dianggap miskin oleh Nabi. Jadi gitu, sungguh dibujuk kere-kere ya, kere-kere. Tapi begitu nikah, dia akan langsung menjadi kaya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Wong begitu nikah, ini kata-kata cepet. Jadi begitu kowe nikah langsung sugih. Langsung jadi orang yang kaya. Mau mikir mosok to bar nikah kok langsung kaya kok koyo sulapan. Sampeyan tahu mikir, wong begitu nikah langsung kaya, mendadak. Jadi kayanya itu mendadak langsung. Ternyata ayat itu benar. Ini ada yang nanya enggak? Salah. Nanya lawas. Anyar, Pak. Anyar ya. Aku nak ceramah nih nanya lu tak ada nih. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Itu aja wedi-wedi nikah. Jangan takut-takut untuk menikah. Pacaran seneng nikah wedi. Ya apa? Pacaran itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jadi manten, kemungkinan kedua jadi mantan. Kemungkinan pertama di pelaminan, kemungkinan kedua di pemakaman dulu. Tapi kalau kau nikah langsung dawuh Gusti Allah langsung menjadi kaya. Kaya itu ini. Jadi dibuktikan langsung. Nikah jam 9, jam 8 itu masih miskin. Begitu nikah, kopil tu nikah wa tazwijaha bimahril maghfur halal. Saya terima nikahnya saudari Siti Khadilati misalnya. Siti Khadilati orang jeneng Siti Khadilati. Dengan mas kawin seperangkat opo namanya, dibayar tunai sah. Jam 8 masih miskin, jam 9 langsung kaya. Langsung itu. Buktinya apa? Jam 9 langsung dia punya istri. Langsung duwe bojo. Lah bojo kuwi dituku piro wae ra itu. Tak tekoni nganteni, bojomu iki dituku wong 10 juta boleh, gede-gede. 1 juta boleh, gede-gede. 1 miliar enggak boleh. 1 triliun tetap tidak boleh, berarti dia kaya raya. Jangan aku tekon sampean wis nikah, bojomu dituku 1 miliar kena ora? Entuk ora? Wah, tolong kowe. Iso jawab kena to. Piye karo niat nikah apa ora kowe? Padahal bojomu kowe. Lah tambah iki. Pak suami tenanan itu dibeli berapapun tetap tidak boleh. 10 juta tidak boleh, 1 juta tidak boleh, 1 miliar, no, opo, berarti dia itu kaya. Istrinya dibeli 1 triliun aja tidak boleh. Jadi begitu nikah langsung kaya. Begitu nikah dibujuk, begitu nikah punya kamar pribadi. Sebelum nikah kamar itu masih kamar umum. Ibu boleh masuk, bapak boleh masuk, adik-adik boleh masuk, konco-konco kalau teko meh nginep yo kena ning kamare sampean. Tapi begitu nikah kamar itu kamar pribadi. Bapak enggak boleh masuk, ibu enggak boleh masuk, adik-adik waduh. Konco-konco no. Jam 8 mulai. Aku saklon karo bojoku ngono. Jadi sudah kaya itu dia. Nah, itu juga terbukti setelah kita beberapa waktu baru bisa memahami itu. Jadi agama, ayat-ayat Al-Quran itu bisa terbukti kebenarannya. Kemungkinan yang kedua ini beberapa saat kemudian atau setelah kita belajar betul-betul. Jadi ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang koyok-koyok tidak sesuai dengan otak kita, pemikiran kita, atau kau anggap itu tidak ilmiah, itu berarti otakmu yang harus diperiksa. Nah, ayatnya tetap mesti benar. Alhamdulillah.
Atau yang ketiga, ini yang ada dalam agama itu memang sesuatu yang memang tidak bisa diilmiahkan, harus langsung diterima dengan iman, dengan hati. Saya mencatat beberapa contoh, misalnya perintah-perintah Allah yang bersifat mahdhur itu wis rasa diutaati, rasa dipikir, rasa dinalar, rasa dilogika. Contoh sholat itu sudah kita terima apa adanya, itu perintah Kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah seperti itu. Sholat zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat itu kita laksanakan. Asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, itu situ paketan dari Allah, nggak usah diutaati, rasa di logika, harusnya pagi itu jangan 2 rakaat, kan sekalian olahraga, langsung aja 8 rakaat. Terus olah dewi, sholat subuh 8 rakaat. Kowe tenanan, tapi tolol. Tak kena. Wah, awan-awan duhur kok tetap 4 rakaat yo kangelan. Terus istirahat gawe 2 rakaat. Itu enggak usah diutaati. Itu sudah paketan dari Allah. Wudu misalnya, kalau kritis-kritis, gayanya kritis-kritis, Pak Ustaz tanya, loh, kalau kita habis wudu terus kentut, batal enggak? Ya batal. Tapi sih ngentut silite kok sing diraupi pajane iki piye karepe? Ora masuk akal, kudune sing ngentut belakang ya kudu sing digebyut belakang. Nah, itu kan jenenge ngotak-atik dipas-paske karo logika. Nyatane rukun wudu itu, fardu wudu tidak ada itu gebyur bokong itu tidak ada. Wajah, tangan, padahal yang kentut, yang mengeluarkan hadas itu dari belakang. Itu tidak usah diutaati, itu sudah paketannya Gusti Allah seperti itu. Betul ya? Jadi tidak usah diutaati apa meneh sing kira-kira tidak boleh kita ngotak-ngatik, itu tidak boleh, di logika, di ilmiahkan itu tidak bisa. Sampai jebol otak kita tidak bisa. Isra Mi'raj misalnya, Isra Mi'raj dicoba untuk diotak-atik, itu tetap tidak akan bisa mampu, karena itu sudah harus diterima dengan keimanan. Nah, bayangkan mau Kanjeng Nabi mangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram blok Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa munggah blok tekan Sidratul Muntaha. Itu dalam waktu hanya beberapa jam. Padahal Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu sudah memerlukan waktu berbulan-bulan. Waktu itu belum ada kereta cepat, belum ada pesawat, belum ada helikopter. Kalau kendaraan tercepat itu kuda, harus 3 bulan. Maka banyak sekali, karena yang menggunakan otak waktu itu pasti dia akan tidak percaya. Apalagi kemudian naik ke Sidratul Muntaha, nembus langit 7 langit, itu Nabi Muhammad. Itu tidak akan bisa diolah dengan otak kita akan tumpul ketika berpikir tentang itu. Maka yang paling berperan adalah keimanan. Apa nih? Misalnya kita baca sejarah secara ilmiah, manusia lahir itu harus ada bapak, harus ada ibu, betul? Harus ada bapak, ada ibu, dan bapak ibu harus kerjasama sing tenanan, terus peteng, ya, terus lahir. Itu sunatullahnya seperti itu. Tetapi ada toh manusia yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak punya bapak, Nabi Adam tidak punya ibu. Nyatanya bisa lahir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi Adam
lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ojo dipikir logika, ojo dipikir ilmiah, jebol temu ra iso. Ada lagi manusia kedua, dia hanya punya bapak, tidak punya ibu. Siapa? Ibu Hawa. Ibu Hawa itu ditafsir, dijelaskan dia itu punya bapak. Bapaknya namanya Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu bapak sekaligus suaminya. Ibu Hawa, manusia kedua yang tidak bisa dipikir secara ilmiah. Masa bapak kok iso lahir ke? Tidak usah dipikir. Ada yang ketiga, manusia yang lahir hanya punya ibu tapi tidak punya bapak. Sinten? Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya punya ibu tapi tidak punya bapak. Ibunya Nabi Isa namanya Ibu Maryam. Ibu Maryam itu tidak punya suami, Mbak, tapi bisa melahirkan anak. Tapi bapak ojo niru ngono. Gua terus tiru Ibu Maryam. Kan akeh kuwi waktu itu saiki ya Mas ya. Ora dibojo tapi iso melahirkan anak. Wah, ini anak Ibu Maryam itu nanti bojo, iso meteng, iso melahirkan anak, kuwi mukjizat. Nah ana wong wedok saiki ra ndek bojo kok iso meteng, iso melahirkan, iku ora mukjizat kuwi mesti. Apa? Maksiat. Lah mukjizat. Mesti kuwi. Soalnya prosesnya harus wajar itu. Nah, kecuali Allah kadang-kadang menjadikan sesuatu memang tidak bisa, agama itu tidak bisa dilogikakan. Itu memang dengan keyakinan, dengan tauhid yang kuat. Itu yang pertama tadi memang susah dipikir panjang. Kowe nak nglakoni manusia yo kudu mangan, kudu minum. Kowe nak melakukan maksiat ini akibatnya seperti ini, kamu melakukan ini akibatnya seperti ini, itu sudah jelas dan itu sesuai dengan keadaan. Orang mangan ngeleh, orang ngombe ngelak, orang nikah jomblo, itu minum keras, jadi ini itu sudah diatur oleh Al-Quran, oleh Allah, dan itu pasti jelas. Jawabannya itu jelas. Mau detekon, no kotor arak kok tidak boleh. Al-Quran dawuh innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wong biye wong jahiliyah kuwi senengane do ngombe-ngombe arak-arakan sing karnaval ya. Ngombe arak kono kalau wong saiki lah beda, yaitu minuman keras itu tidak hanya diminum, dibuat mandi juga pakai minuman keras. Wis akut kecanduan dengan minuman keras itu sudah orang sing lawan untuk jahiliyah itu. Nah saiki paling kan bocah-bocah saiki ya paling mabuk, meledak, tapi kan masih do mabuk siang. Takno ya. Betul enten nggih? Ono. Ono teko. Maju kene iki contoh. Jadi jelas. Terus maling, ngutil, kuwi Al-Qur'an yang melarang. Soalnya kuwi juga merugikan. Ya toh? Sono sing maling ngutil kuwi ono jan. Ana. Apa nek zina dan lain sebagainya itu sudah diatur dan itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Lah terus disaliti karo itu ana lagune karo merah. Mengapa minuman itu haram? Karena apa? Merugikan orang. Jadi minuman haram kenapa ana jawabannya? Mencuri haram kenapa ana jawabannya? Itu Al-Qur'an seperti itu. Tapi ada sesuatu yang memang tidak bisa dilogika, dinalar. Sampai kita nono donga ya ngono. Ya Allah aku njaluk ngene kok ora terkabul.
kabul, itu berarti masuk yang kedua. Kalau jenengan berdoa siang malam, direwangi nak bengi tangi tahajud, sholat hajat, maca wirid, jaluk rizki, jaluk jodoh, jaluk warna-warna kok ora teko-teko, itu kamu berkeyakinan yang nomor 2 tadi. Boleh jadi doamu pasti itu didengar oleh Allah. Tetapi jawabannya, doa itu bisa jenengan doa sekarang besok langsung dikabulkan, bisa. Allahumma doa hari ini setahun kemudian baru dikabulkan, bisa. Doa hari ini bisa 10 tahun yang akan datang baru dijawab, bisa. Doa hari ini sampai kamu mati belum terjawab doanya juga bisa. Ternyata itu buat celengan investasi besok di hari akhirat. Tapi husnudzon kepada Allah bahwa setiap doa-doa yang kita lantunkan itu Allah pasti mendengar, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Orang percaya sampai dungo saiki setinggi apapun doa sampean itu pasti akan dijawab oleh Allah. Kalau tidak di dunia, kelak di akhirat. Terus sampean dungo sing Joko-Joko kuwi. Ya Allah, muga-muga bojoku cuantik. Ireng. Wayu sugih. Sampai diriwangi ora nikah. Sampai mati ora nikah. Karena jalur donga sampai kaya ngono kuwi. Nah, boleh jadi doamu itu ditunda. Dijawabnya itu ditunda, tidak di dunia tapi ini akhirat. Tapi kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terus menilai aku sedumong ini, jalukung ini kok iki. Jalukung itu kok nikahe. Aku kepengin ini kok jadi ngono. Itu namanya suudzon kepada Allah. Itu ya yang di sikap kita kepada Allah mari diperbaiki. Allah itu yang memberi rezeki kita, Allah yang memberi hidup pada kita. Jangan kita menggugat, mengeluh, terus suudzon, buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah memberikan kepada kita itu yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Jadi permintaan kita belum tentu sesuai dengan kebutuhanmu, karena kebutuhanmu yang tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya monggo kita sharing-sharing. Mbak siapa namanya? Rosi. Mbak Rosi. Kok kayak sopo kayak pembalap nih gue. Ya mungkin boleh tepuk tangan dulu teman-teman semua. Oke, tepuk tangan dong buat beliau, luar biasa ya. Mbak Rosi, tadi kita sudah mendengarkan seksama begitu luar biasa penyampaian dari beliau. Ya, asik, unik dan pasti bermakna buat kita semuanya. Lagi sebelum kita lanjutkan Mbak Rosi buat tanya jawab, kita akan mendengarkan kita nyanyi dulu bersama ya, lagi bersama dengan Rasi Timur. Ya, ini orang-orang timur ya. Oke, Mas Ajis, semoga silahkan satu buah lagu sembari kita menunggu, dan teman-teman yang mau tanya nanti kami persilahkan juga. Nih Mas Ajis. Oh, Rungmuni, sabar ya. Operatornya lagi sare ya, lagi turu gitu. Oke, kita akan tunggu sebentar nih, masih menunggu operatornya. Baik, dan kami persilakan juga buat teman-teman yang mau tanya disiapkan dulu, silakan. Kita akan berikan kesempatan buat teman-teman yang mau tanya ya, yang tadi mungkin masih bingung dalam penjelasan atau punya unek-unek, monggo dipersiapkan, nanti ditanyakan aja langsung sama beliau Ustadz Amin Al-Hafiz. Dan ini dia, kita bersama lagi dengan Rasi Timur dan Mas Ajis. Tak ada
manusia yang terlahir. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Hidup adalah anugerah, tetap jalani, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang pernah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri semuanya yang bisa nyanyi, yuk kita berdendam malam hari ini bersama. Anugerah hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan kebesaran bagi hamba-Nya, dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri hidup adalah anugerah. Tuhan pastikan kebesaran bagi hamba-Nya, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa. Oke, tepuk tangan yang buat Rasi Timur ya, luar biasa. Tadi sudah banyak menyanyikan lagu sendiri, kali ini lagunya The Mastiff ya, Jangan Menyerah. Jadi buat teman-teman, ini hidup pun sudah anugerah ya. Seberat apapun jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa buat kita semuanya. Baik, kita berikan kesempatan Mbak Rosi buat teman-teman yang mau tanya, ayo silahkan langsung aja. Oke, satu di depan, yang cowok-cowok monggo. Cowok-cowok ada? Ada? Oh iya, belakang. 1, 2, 3, 4 ya, monggo. Mbak Rosi mau yang cewek apa yang cowok? Cewek aja loh. Ini diharap-harapkan loh ini. Oke, siapa dulu? Yang depan dulu satu. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya izin bertanya, Allah sudah membuat takdir manusia sebaik-baiknya.
dan Allah Maha Hebat dalam merancang takdir hambanya. Pertanyaan saya, apakah takdir dapat diubah? Takdir diubah walaupun Allah sudah mengatur takdir manusia. Ya, makasih Ustaz. Oke, nah ini jadi langsung dijawab, kenapa lanjutin Abah? Lanjut, oke, yuk Mas Gondrong nih. Ini katanya sebutannya Mas Gondrong, monggo Mas Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Wiranata. Pak Ustadz sama Kak Rosi izin bertanya. Jadi saya memiliki masalah overthinking seperti ini. Saya memiliki om yang hidupnya sangat santai dan ayah saya yang sangat hidupnya tertata rapi. Jadi lebih baik saya milih yang mana, Kak Rosi dan Pak Ustadz? Wah ini bahaya, ini ada maksud terselubung nih Pak Rosi ya. Pak Rosi, bahaya ini Pak Rosi. Yuk lanjut aja yang ketiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini agak curhat. Curhat ya, ibu-ibu curhat dong. Bagaimana cara meyakinkan seorang yang punya trauma di masa kecil untuk dia berani menuju melangkah ke pernikahan? Aduh. Dan kan alibinya dia itu kayak kalau saya rumahan saya nggak berani untuk menyusahkan anak orang lain gitu. Itu aja Pak Ustadz. Oke. Ini berat ini ya. Ini teman-teman terutama yang masih anggota-anggota DPR ya. DPR artinya apa tahu? Ya, dorong kayu rapi ya. Yes. Inilah dia DPR sejati. Oke, kita persilakan dulu untuk Ustadz Amin untuk bisa menjawab terlebih dahulu ketiga pertanyaan dari teman-teman semongko. Pertanyaan yang pertama itu dari Sofi. Pertanyaannya adalah, apakah takdir dapat diubah walau Allah sudah menentukan takdir manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca Sofi. Ya, Sofi. Jadi Allah itu punya takdir yang memang hanya Allah yang tahu. Semua takdir itu Allah yang mengetahui. Tapi ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Artinya bisa dirubah itu kita berdoa, kita kan juga tidak tahu takdir kita apa gitu. Yang nggak bisa dirubah, misalnya kalau kita sudah kadung ditakdirkan menjadi cowok, ya harus diterima itu cowok. Terus apa ngerasa menggugat takdir itu? Nopo aku tidak jadi wong lanang? Nggak usah seperti itu. Kamu dilahirkan orang tuamu sopo, nggak usah berkeinginan untuk kenapa menyesali takdir itu. Ada takdir-takdir yang sama-sama kita tidak tahu, tapi dalam riwayat-riwayat diceritakan bahwa takdir dia itu sebenarnya begini, tapi karena dia melakukan ini sehingga dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, as-sodaqatu tadfa'ul bala, kata Nabi. Sodakoh itu bisa menjadi penolak bala. Berarti takdir kita tadinya harus kita kena musibah, tetapi karena kita bersedekah, takdir yang harusnya kita ada musibah itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sedekah. Di sedekah itu teman-teman, sedekah itu ada berbagai macam jenis dan itu ada keistimewaannya sendiri-sendiri. Ada sedekah itu yang fungsinya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu karakteristiknya itu dia berpahala terus-menerus. Sedekah pembangunan masjid, bangunan musola, bangunan pondok pesantren, itu sampai nyumbang 1 juta untuk masjid, itu pahalanya terus mengalir selama masjid itu digunakan untuk kebaikan, untuk sholat, untuk mengaji,
kita yang nyumbang 1 juta itu terus mendapatkan pahala. Ini jenenge sedekah jariah. Sampai kita yang nyumbang mati sekalipun, masjid itu masih berdiri, masih berfungsi sebagai masjid, kita di alam barzah tetap mendapatkan pahala dari kebaikan kita bersedekah jariah. Ada yang sedekah itu tadfaul bala, itu tadfaul bala, penolak bala. Apa karakteristiknya atau ciri-ciri sedekah tolak bala itu? Sedekah tolak bala itu kata Nabi, idkhalus surur, yang kau beri sedekah itu bahagia hatinya, itu berarti sedekahmu adalah sedekah tolak bala. Nah, bahagia itu aslinya mudah. Sampai kok duit 10.000 kepingin sedekah yang fungsinya tolak bala, uang 10.000 itu jangan kau sedekahkan kepada temanmu mahasiswa semester 10. Lu kayak sedekah ki sedekahku 10.000. Dan ini ngece sampai 10.000 kayak aku. 10.000 itu kasihnya kepada anak kecil. Kecil umur 6 tahun itu, didik sini tak kasih uang 10.000, seneng deh. Podo-podo 10.000 tapi diberikan kepada anak kecil, itu anak kecil seneng banget. Didik cah gede jengkel banget. Berarti sedekah tolak bala dikasih ke anak kecil. Insya Allah itu merubah takdir kita, bisa merubah takdir kita yang harusnya kita mungkin bermasalah di jalan atau nasib di mana, tetapi dengan sedekah itu bisa tolak bala. Apa meneh kok wong to? Hewan iki lho. Kewan kuwi nek sering sedekah kuwi iso tolak bala. Ayam itu kita punya 2 ayam. Yang satu ayam satu tuh ngendokan. Setiap hari bertelur terus sedekah itu jenenge. Dino kuwi mondok siji, terus sedekah terus karo majikane. Sing siji ki ra tau mondok babak blas, telek tok sini. Dino kuwi nelek ora tau mondok babak blas. Jadi sing siji sedekah terus sing siji ra tau sedekah. Umpama sampean iki kepengin beleh ayam, kira-kira milih sing ngendokan apa sing nelekan? Sing nelekan. Sing ngendokan tolak bala wong. Dia sedekah terus kok dadine ora sedo dibeleh. Kuwi kewan. Dia wis iso ngundang sedekah ya selamat uripe. Apa tumbuhan pohon. Di depan rumah ada 2 mangga. Mangga sing siji setiap musim berbuah. Wah akeh. Sing siji ora tau woh babar blas. Umpama kepengin nebang, kira-kira sing ditebang kuwi sing wohan apa sing ora tau woh? Sing ora tau sedekah mau sedekah. Ngono lho. Dadi konsep sedekah niku iso kelak bala. Doa pun bisa merubah takdir kita. Doa, ya Allah berilah keselamatan, ya Allah ini nanti Gusti Allah yang harusnya kamu seperti ini, bisa dengan doamu itu Allah merubah takdirmu yang tadinya takdir jelek bisa menjadi baik. Tapi kata kuncinya adalah semua itu kita tidak tahu. Takdir Allah itu tidak ada yang mengetahui. Ya cuma kita berusaha memohon, berdoa kepada Allah, bersedekah supaya takdir kita menjadi takdir yang baik. Amin Allahumma. Terus nomor 2 apa tadi? Yang kedua itu ada Mas, siapa namanya Mas? Yahya. Mas Gondrong ya, pokoknya Mas Gondrong ya. Mas Gondrong ini mau dijawab sama Ustadz Amin atau Mbak Rasi? Iya. Soalnya tanya tadi keduanya ya, Mbak Rosi sama Ustadz Amin. Mbak Rosi saya. Nah, yuk Mbak Rosi dijawab dulu nih. Kemarem. Ya, pertanyaannya, Masnya itu punya om yang hidupnya sangat santai, juga ayah yang hidupnya tertata. Lebih baik pilih yang mana? Enggak Ustaz.
Jadi bingung ya, pertanyaan ini bingung juga ini. Ya, ini ada pilihan tadi ya. Omnya hidupnya santai banget ya, menikmati hidup ya. Yang kedua ayahnya hidupnya tertata. Oke, jawabannya dari Mbak Rosi ya. Mbak Rosi gimana? Kalau saya pribadi mungkin lebih pilih yang hidupnya tertata tapi tetap menikmati hidup gitu. Asik. Tuh, tertata Mas ya. Mau nggak hidup sama Mbak Ci tertata loh nih? Oke, langsung aja kita dengarkan jawaban dari Ustaz Amin. Monggo. Nggih, terserah sampean toh, sampai kepingin semua bebas. Nah, bebas. Masuk ya? Masuk Pak Eka. Tak kepingin uripe suwante ora diamui malu ome mau. Sing bebas, los seneng ta. Kepingin hidupnya lebih baik ya disiplin yang rapi. Ngeritane ngono. Gitu ya? Nah, intinya bebas, los. Karena hidup itu pilihan ya. Mau pilih Mbak Rosi atau pilih Mbak Sofi ya bebas. Atau pilih saya yo. Wah mungkin ya. Yang ketiga Mbak Rosi. Ya, yang ketiga ada dari Mbak Hikmah. Pertanyaannya, bagaimana cara meyakinkan seseorang yang memiliki trauma dalam menuju pernikahan? Saya Mbak Rosi yang jawab. Makanya ini loh, ada nih. Kalau sudah kadung menikah, yang sudah kadung menikah, dinikah itu sebenarnya kan tidak wajib. Harus diberi di garis bawahi, nikah itu tidak wajib. Mau sampai kok kepingin orang nikah itu ora apa-apa. Sing penting iso ngempet. Ngempet ngerti ra? Iki senyangel iki. Sing penting iso ngempet, iso nahan. Kayak Imam Nawawi itu sampai meninggal dunia dia tidak menikah. Imam Nawawi. Tapi setiap hari digunakan untuk ngarang kitab, mutolaah, ngaji, terus sampai dia meninggal dunia tidak sempat menikah. Tapi orang lapo-lapo, terus orang nikah tapi jajan, bodoh wae. Bodoh wae. Jadi kalau sudah niat orang nikah, ya bisa ngempet. Tapi kalau tidak kuat, nikahlah. Nikah. Nah, dan nikah terus karena nikah itu tidak wajib. Yang wajib itu justru mempertahankan pernikahan itu, menjadikan pernikahan itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Soalnya kowe nek wis nikah kok bermasalah dengan pernikahanmu kuwi, kowe dosa karo wong tuwa. Soalnya nyusahke wong tuwa. Nyusahke kanca, nyusahke tangga, nyusahke anak-anake. Terus bisa jadi pernikahanmu karena bermasalah itu bisa jadi trauma kepada dari anak-anakmu, itu menjadi trauma. Pentingnya menjaga pernikahan itu. Kadung menikah itu butuh komitmen, itu dijogo pernikahannya supaya iso tenang terus. Tenang itu bukan berarti terus ora masalah. Masalah itu mesti ada. Ono setan itu sing ditugaske khusus nggodha pernikahan. Jadi tak kandhani setan itu ono bagian masing-masing, ono tugasnya masing-masing. Ono sing tugas setan tugasnya kon nggodha kiai-kiai, pejabat-pejabat. Itu jenenge setan abiyat. Setan apa? Abiyat. Setan ini setan the best setan. Setan yang paling dhuwur pangkat, paling pintar nih. Ada yang kedua setan yang tugasnya kon nggodha pedagang-pedagang. Itu jenenge setan zalambur. Setan zalambur. Ono setan sing ditugaske kon nggodha wong-wong salat. Jenenge setan khonzab. Setan apa? Khonzab. Iki jeneng setan ya, Mbak. Ojo sampai kowe duwe anak sok mbok jeneng iki. Wah, kok tau krungu jenengan zalambur kok kaya api. Wah, anak lanang mbok jenenge zalambur mesti nakal lho. Jual si pakai wae. Itu jeneng-jeneng setan. Ada setan yang ditugaskan khusus spesialis rumah tangga. Kon nggodha rumah tangga supaya rumah tangga kacau, bertengkar sampai bercerai. Itu ono tugasnya setan dhewe jenenge setan dasim. Sing itu dasima. Pernah dengar ya itu ya? Wah, karena ada memang
memang spesialis itu. Jadi rumah tangga itu jangan membayangkan memang setiap hari damai, sejahtera, terus nikmat, terus tidak. Pasti satu saat ada perselisihan, kadang-kadang ya tukaran sithik-sithik. Tapi nahkoda sang suami itu sebagai nahkoda harus bisa mempertahankan kapal itu jangan sampai tenggelam. Imam Ghazali kan mengatakan rumah tangga itu seperti kita mengarungi bahtera rumah tangga. Kita numpak kapal gede, suami jadi apa wi? Sing mengemudikan apa jenenge? Nahkodanya. Apa kalau kita berlayar di lautan itu, nah kalau pas kondisi angin sepoi-sepoi, terus gelombang air enak, itu mesti seneng nikmat enak. Tapi kadang-kadang kan angin datang, hujan, terus gelombang badai datang. Nah saat itulah kepiawaian nahkoda itu dipertaruhkan. Jangan sampai goyang rumah tangganya, sehingga ketika goyang kemudian bentrok sampai ada perceraian. Nah imbasnya tadi kayak yang ditengok Mbak tadi, anak-anaknya jadi trauma. Anaknya trauma, terus kebayang betapa dulu orang tuanya itu sering cekcok, sering tukaran. Tukaran kalau bojone yang si anak niku dikandani kalau para ulama ojo nak pas ono anake kon mandek gencatan senjata. Suami istri bertengkar, dahsyat. Begitu anak tengah assalamualaikum, stop, mandek. Stop ibu, terus kengko, nasi dipending sih. Tapi kan kadang-kadang harus kadung bertengkar serap peduli, ono sopo wes terus lost. Nah itu yang menjadikan anak-anak itu jadi trauma itu. Dan kadung trauma piye caranya pelan-pelan. Mungkin bisa sering-sering minta nasihat kepada ustadz, kiai, psikolog untuk menghilangkan trauma itu. Tidak hal yang mudah, sulit, tetapi harus belajar terus. Apalagi sudah saatnya menikah. Sudah saatnya menikah harus dihilangkan tuh trauma itu, dihilangkan. Kita punya keyakinan, ngaji terus bahwa semua itu kalau kita niat baik akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting belajar, sering ngaji, nanti trauma itu akan hilang. Diimbangi dengan itu, trauma itu karena kan hati yang merasa ketakutan terus terhadap itu. Ya kuwi dawe sepuh kiai ulama-ulama dulu, tombol hati itu harus ditata supaya hati tidak trauma, tidak ketakutan berlebih. Tombol hati iku ana limang perkara, kaping pisan maca Quran samaknane. Nomor siji bacalah Al-Quran, angen-angen maknane, artine, angen-angen kusuk atimu lega. Kaping pindho salat wengi lakonono, bangun tengah malam salat, hatimu akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaping telu wong kang soleh kumpulono, sering kumpul dengan orang-orang soleh, cari komunitas-komunitas yang baik seperti Santren Deling seperti ini. Ini komunitas baik ini semua orang-orang soleh. Allahumma amin. Pas nih gini. Kaping papat wetengiro ilang luwe. Weteng luwe itu poso, sregep poso, puasa Senin, puasa Kamis, puasa sunnah dilakoni, itu akan membuat hati kita lega. Kaping limo dikir wengi ingkang suwe.
iso nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahi. Dijanjikan kalau 5 perkara ini bisa kau lakukan, hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia. Amin Allahumma amin. Ya Mas, topik jajal Mas. Ya. Tombo hati ya bareng. Tombo hati iku 5 perkarane kaping pisan maca Quran mamanane kaping pindho salat wengi lakono kaping telu kang saleh kumpulono kaping papat zikir wengi bosen ira irang luwe poso kaping 5 mikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan luar biasa ya buat beliau. Iya Kak ya, cukup ya. Atau ada lagi jajah, kalau kepingin hatimu tuh selalu lapang, legus, setiap persoalan serumit apapun, bacalah surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah hafal? Hafal? Coba ibu-ibu loh, tekon surat ibu-ibu surat Al-Insyirah hafal? Boten. Alam Nasrah hafal. Al-Insyirah kuwi Alam Nasrah kuwi. Monggo mau surat Al-Ikhlas hafal boten? Boten. Kulhu hafal. Al-Insyirah itu surat Alam Nasrah. Bacalah Alam Nasrah sebanyak-banyaknya, hatimu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trauma-trauma masa lalu akan diangkat oleh Allah, diganti menjadi sebuah keoptimisan menghadapi kehidupan selanjutnya. Halo. Baik, terima kasih Ustaz Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustaz Amin Al-Hafiz atas jawaban-jawaban yang luar biasa ya. Rosi, tadi kita sudah mendengarkan bersama materi-materi, kemudian ilmu-ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Dan tadi juga sudah ada beberapa teman-teman yang sudah tanya ya terkait permasalahan hidupnya, mungkin kegelisahannya, dan sudah terjawab semuanya. Semoga bisa memberikan kemanfaatan, pencerahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti tema kita pada malam hari ini tadi, pacuan jalur pikir ya. Terkadang kita mikir rencana A pengen kita usahakan, tapi ternyata kita malah mendapat jawabannya pintu B, pintu C dan sebagainya. Jadi terkadang doa yang kita utarakan, tapi yang Allah berikan kepada kita itu berbeda. Tapi itulah yang terbaik buat kita. Belum tentu yang kita anggap baik itu baik bagi Allah, dan belum tentu juga yang kita anggap buruk tapi buruk oleh Allah. Jadi hidup itu juga pilihan teman-teman. Yuk kita pilih hidup yang terbaik, jalan terbaik buat kita semuanya. Dan sebelum kita akhiri doa, kita ada sebuah lagu lagi dari Rasi Timur nih. Nah, satu lagu terakhir ciptaannya dari Rasi Timur sendiri. Oke, silahkan Mas Ajis. Ini judulnya masalah. Kakek masalah ya. Kakek masalah. Satu buah lagu terakhir kita persembahkan buat teman-teman sobat semuanya sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini di Tongkrongan Tobat Santri Deli.
cepat berlalu. Semua masalah ini ku diam dan berpikir untuk cari jalan keluar. Datang diselesaikan, masalah datang untuk dihadapi, masalah datang diselesaikan. Jangan berlari, tetap berani, ambil konsekuensi. Jangan berlari, tetap berani, apalagi bunuh diri. Asik. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan buat Rasi Timur. Sebelum kita tutup juga kita simpulkan dulu nih pembahasan pada malam hari ini. Mbak Rosi silahkan. Baik, kesimpulan pada malam hari ini dengan edisi Pacuan Jalur Pikir, wahyu itu pasti sesuai dengan akal. Kalaupun tidak, berarti ada yang harus dirubah dari akalnya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan dengan ilmiah karena sejatinya akal itu di bawah wahyu. Kemudian poin yang pertama, agama pasti sesuai dengan akal karena agama tersebut diciptakan untuk manusia sebagai penjembatan. Yang kedua, agama itu turun, ada yang bisa langsung diterima, juga ada yang baru bisa diterima setelah sekian lama. Kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang tidak bisa diilmiahkan, harus diterima dengan iman. Tidak perlu dipikir, dinalar di logika, apalagi di otak-atik. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang mungkin berpikir doanya belum terkabulkan, yakinlah bahwa doa kalian pasti didengar, namun jawabannya bisa esok hari, 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau mungkin menjadi investasi di akhirat kelak. Tidak perlu overthinking, jangan sampai suudzon kepada Allah karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pesan dari saya, lakukan saja yang terbaik, tidak perlu overthinking agar mendapatkan hasil yang terbaik juga. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Mbak Rosi ya. Keren banget, ini selain cantik suaranya juga empuk banget ya. Jadi didengarkan tuh nyenengke gitu ya. Waduh, cia ini ya.
Baik teman-teman, sobat-sobat semuanya, kita akhiri dengan doa agar pertemuan malam hari ini dapat memberikan keberkahan, kemanfaatan buat kita semuanya. Dan kami silakan pada Ustadz Amin Al-Hafiz untuk memimpin doa pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan nanti di tengah doa, monggo nanti kita mengheningkan cipta, berdoalah kebutuhan kalian masing-masing dalam hati. Tentu setiap kita berbeda yang kita inginkan kepada Allah. Ini mumpung banyak yang hadir, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa radhiyallahu wa barakatuh ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Qul jaa al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka diyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarnaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bis salamah wal afiyah wa haqqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah. Wa'idna wa iyyahum min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna wal haqqi wal tariqil mustaqim bi barakati hadhil majlisil karim. Allahumma ya Allah qadhi hajatina ya Allah qadhi hajatina. Maka silakan berdoa dalam hati kita masing-masing. Allahumma Istajib dana ya Allah, istajib dana ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-sa'ilin. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Engkaulah zat yang bisa mengabulkan doa setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Amin Al-Hafiz yang telah memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa buat kita semuanya. Dan kita juga ucapkan terima kasih buat teman-teman sobat-sobaters yang telah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pihak yang telah membantu suksesnya jalannya acara pada malam hari ini. Dan untuk informasi juga buat teman-teman komunitas organisasi yang mau menggunakan tempat ini juga diperbolehkan ya. Yang penting bisa menghubungi untuk dari admin ataupun pengurus santri delik apabila ingin menggunakan tempat ini, dan siapapun juga boleh datang ke sini. Oke, mungkin cukup itu, dan saya Sodikin bersama dengan Saya Rosi. adik Rosi mohon undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.